Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini. Gubernur Sulsel akan copot Sekprov, ada apa? Saya ke Ibu Samsan. Ibu, langkah apa yang kemudian bisa diambil atau harus diambil pemerintah dan DPRD untuk menyikapi pergantian ataupun pencopotan sekretaris provinsi ini? Ya, berbicara soal langkah yang diambil oleh pemerintah. Saya kira pemerintah pemerintah provinsi maksudnya, provinsi kan yang mengusulkan pencopotan. Ya, kalau saya kuncinya sekali lagi kembali kalaupun harus dilakukan pencopotan, pertimbangannya harus sangat cermat dan matang karena banyak aspek, banyak imbas, banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Itu kuncinya. Jelas di situ. Kalau di DPRD sendiri seperti apa, langkah yang bisa diambil? Saya kira kalau DPR ya sebagai lembaga, salah satu fungsinya sebagai pengawasan, kontrol, ya saya kira harus juga menjadi bagian yang mungkin bisa memberikan banyak masukan juga terkait dengan ini. Perlu memang dilakukan diskusi, dan DPR juga sebaiknya sih tadinya harus ada narasumber dari DPR ya, saya pikir. Tapi kalau menyangkut dengan peran fungsi DPR ya tentu juga sebagai lembaga pengontrol, apalagi ini tentu ada pertimbangannya juga berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Itu harus jalan. Oke, saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Sebagai pengamat pemerintahan, solusi konkret untuk isu ini seperti apa, Pak? Kalau saya ya, solusinya ya tahan. Ya. Apa yang harus ditahan ini, Pak? Ini pengusulan ini tidak usah, ya, pengusulan pencopotan ini tidak usah, ya. Apapun risikonya, ya, apapun kekurangannya, jauh. Kalau saya jauh lebih banyak manfaatnya ketika masih tetap dipertahankan sampai masa di mana langsung dilakukan penggantian dengan pengganti yang definitif, bukan pejabat. Yang kedua, ini mestinya agar menjamin transparansi itu, maka DPRD cukup punya alasan untuk melakukan RDP dengan gubernur. Oke. Ya, sehingga dengan begitu sebagai wakil rakyat Sulsel mewakili kami untuk mendengarkan apa alasan yang mendasar seorang gubernur mengusulkan pencopotan Sekprov di masa akhir seperti ini. Di tengah-tengah DPRD menjalin komunikasi yang intens dengan ketua Sekprov sebagai ketua tim anggaran pemerintah provinsi untuk pengesahan APBD Sulsel 2023. Nah, ini itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau saya begini, janganlah pemerintahan itu dijadikan sebagai ajang coba-coba, karena yang korban adalah hak-hak masyarakat. Ya, itu yang saya garis bawahi. Ini seolah-olah coba saja. Ya, kalau disetujui ganti, kalau tidak, tidak apa-apa, lanjut lagi. Ini kan ajang coba-coba. Ini kelihatan sangat tidak profesional, dan itu sekali lagi, ya udah, kita sampai hari ini mohon maaf saja. Begini, kalau Sekprov rendah kinerjanya, itu hak gubernur untuk mengganti, itu diatur dalam undang-undang. Tetapi kalau gubernur juga rendah kinerjanya, bagaimana? Karena ini juga harus dipertimbangkan bersama, ya. Jadi ini mestinya segera duduk bersama. Ini mesti ada yang mediasi antara gubernur dengan Sekprov. Apa sih masalahnya ini? Menurut saya ini tidak prinsip masalahnya ini, ya. Cuman kita juga susah untuk menyebut apa sih. Jadi memang harus ada, mungkin ya ketua DPRD provinsi atau siapa dari mereka bisa memberikan melakukan mediasi itu, agar ketika ada kebuntuan komunikasi antara gubernur dengan Sekprov, ini kan bisa diselesaikan bukan dengan pencopotan. Toh pencopotan itu tidak akan mempengaruhi apa-apa menurut saya. Dicopot hari ini, disetujui oleh Kemendagri, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Iya. Karena kenapa? Ini sudah mengakhir anggaran 2022. Apa yang bisa dilakukan?
dengan waktu 25 hari. Setelah itu, anggaran baru 2023, Januari, Februari, Maret sudah berakhir. Apa yang bisa mau mengatakan bahwa keberhasilan Gubernur Sulsel di akhir periodenya adalah berhasil mencopot Sekprov? Saya kira itu sejarah yang tidak bagus, ya. Kalau misalnya Gubernur Sulsel berhasil membangun apa yang namanya stadion internasional bertaraf internasional dengan kapasitas 85.000 penonton di misalnya di mana gitu ya, oh itu prestasi, itu prestasi yang legasi yang membanggakan ditinggalkan seorang pejabat publik. Tapi kalau begini itu masih bagus kalau alasannya nanti di kemudian hari bisa diterima. Tapi kalau tidak, ya karena saya tahu profil Sekprov ini. Beliau ini kan dari salah satu dirjen dulu di Kementerian Sosial, direktur ya. Jadi menurut saya bukan orang yang baru belajar tentang pemerintahan dan apapun itu ya. Ini hanya persoalan komunikasi saja mungkin yang tidak maksimal, sehingga ya tentu saja secara psikologis ya, kalau kita berada dalam satu instansi lalu kemudian pimpinan instansi itu sudah 3 kali mengusulkan kita untuk dicopot tapi tidak dicopot, itu pasti akan mempengaruhi. Itu pasti akan mempengaruhi. Jadi apakah rendahnya kinerja Sekprov itu karena alasannya dari dirinya atau dari faktor luar karena adanya kebijakan yang memaksa dia tidak bekerja maksimal? Ya, kan begitu. Sama kemiskinan. Kemiskinan itu kan ada 2, miskin kultural dan miskin struktural. Kalau kutu, suka tidur dan seterusnya tidak bekerja itu kultural. Tapi kalau dia tidak bisa mengakses lapangan kerja itu struktural. Sama ini. Apakah kinerjanya rendah karena memang orangnya berkinerja rendah? Ya. Tapi kalau kinerja rendah tidak mungkin bisa sampai kepada karir direktur di salah satu kementerian. Apalagi sampai ke Sekprov. Ini dalam jabatan loh ini Sekprov. Saya dulu ikut nih. Saya ikuti ini dari awal ini. Ya. Ini tinggal dulu diusul, beliau yang terpilih. Kemudian apakah karena kebijakan yang tidak memberikan dia kepastian hukum, tidak memberikan dia perlindungan hukum dalam bekerja, sehingga kinerjanya rendah. Berarti kinerjanya rendah karena struktural. Kalau begitu yang harus dirubah adalah yang menyebabkan itu, bukan ini. Oke, baik. Saya ke Ibu Samsang karena kita sudah di penghujung acara, Bu. Silakan harapan dan closing statement Anda. Ya, baik. Kalau kami sih dalam persoalan ini ya, karena ini masih isu, harapannya kita tentu ini tidak menjadi bola liar yang kemudian mudah untuk dispekulasi. Kuncinya adalah bahwa kita berharap pemerintah provinsi Sulsel dalam hal ini gubernur bisa terbuka dengan persoalan ini, dengan alasan misalnya rencana pencopotan Sekprov, karena dengan terbuka itu masyarakat nantinya yang kemudian bisa menilai. Itu satu harapan kita. Yang kemudian yang kedua adalah kita berharap bahwa kalaupun misalnya harus dilakukan pencopotan, tentu dengan pertimbangan juga yang harus disampaikan secara terbuka. DPR tadi bisa melakukan peran fungsinya dalam hal ini ya, melalui tadi RDP itu bisa juga menjadi salah satu jalan ya, salah satu jalan. Yang ketiga, terakhir, bahwa dengan isu ini tidak menjadi fokus yang menyita energi kita yang kemudian mengganggu layanan atau kinerja pemerintah yang berjelas pada layanan publik. Itu harapan yang paling penting ya. Jadi ini supaya tidak menjadi hal yang mengganggu ya, sekali lagi kuncinya Pak Gubernur terbuka menyampaikan ke masyarakat. Nah, nanti kami masyarakat bisa menilai. Ya, sekira seperti itu. Oke, itu harapan dari Koordinator P4 Sulsel. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi selaku pengamat pemerintahan. Silakan harapan dan closing statement Anda, Pak. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa jangan jadikan pergantian dan pengisian
jabatan strategis seperti Sekprov dan OPD itu sebagai coba-coba karena akan mengorbankan kepentingan publik. Ya. Yang kedua, bahwa manajelah pemerintahan itu secara profesional, bukan pertimbangan karena keinginan, tapi karena pertimbangan sesuai aturan. Ketika itu dilakukan, silahkan saja gunakan haknya, tapi gunakanlah hak itu sesuai dengan aturan. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Mas Riyadi, terima kasih Ibu Samsang sudah bergabung bersama kami dan berdiskusi di obrolan Karebosi. Tentu saja pemirsa, harapan kita bersama bahwa apapun keputusan akhirnya semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.